Bukan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya, Amang Inang. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu yang tertulis di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita buka Alkitab kita, Manginang. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan untuk kita semuanya. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan bagi kita, Amang Inang. Shalom bagi kita semuanya, Amang Inang. Sehubungan tema kita pada hari ini yaitu tentang Tuhan mendengar seruan hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup ini pasti pernah merasakan keadaan sulit. Keluarga yang tidak harmonis,
ekonomi yang naik turun, konflik batin, kesehatan, pelayanan yang terasa berat, bahkan doa yang seolah-olah belum terjawab. Kadang kita bertanya, apakah Tuhan mendengar seruan saya? Apakah Tuhan peduli dengan air mata saya? Hari ini Amang Inang, kita akan belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan bernama Nehemia. Dia bukan nabi besar, bukan imam, bukan juga orang yang terkenal. Hanya seorang juru minuman raja. Tetapi Tuhan memakai dia luar biasa karena hatinya berdoa dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus kembali memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, di mana kita boleh melihat ketika Nehemia menerima kabar bahwa tembok Yerusalem runtuh dan bangsa Yehuda hidup dalam penghinaan. Hatinya tergoncang. Walaupun ia berada jauh dan hidup nyaman di istana, ia tidak menutup mata terhadap keadaan bangsanya. Hari ini banyak orang percaya terjebak dalam zona nyaman rohani. Apa yang dikatakan Amang Inang? Yang penting saya selamat. Yang penting ibadah saja. Urusan orang lain bukan urusan saya. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi perenungan bagi kita adalah apakah hati kita peka melihat keluarga yang mulai renggang, remaja yang tersesat pergaulan, tetangga yang membutuhkan, pelayanan yang kekurangan pekerja. Amang Inang, kita harus mengingat bahwa seorang hamba Tuhan yang sejati memiliki kepekaan dan kepedulian. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana respon Nehemia ketika itu Amang Inang? Nehemia merespon dengan doa, dengan puasa dan pertobatan. Respon pertama Nehemia, kalau kita tadi boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan, respon Nehemia yang pertama kali, dia bukan mengeluh. Dia bukan menyalahkan, dia bukan bergosip ataupun marah Amang Inang, tetapi berdoa dan berpuasa. Ia berkata dalam ayat yang keempat itu tadi Amang Inang, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Nehemia tadi di situ, aku duduk menangis dan berkabung 3 hari lamanya. Berpuasa dan berdoa. Nehemia sadar bahwa masalah rohani harus ditanggapi dengan cara rohani. Kekuatan manusia terbatas. Pertolongan sejati berasal dari Tuhan. Ia bahkan mengakui dosa bangsanya, bukan hanya orang lain. Amang Inang, sering kita berdoa seperti ini. Ya Tuhan, mereka salah. Ya Tuhan, mereka egois. Padahal Tuhan ingin kita berkata Amang Inang, mulailah dari saya, ubah saya dulu. Dengan doa yang rendah hati, maka akan menyentuh hati Tuhan. Itu yang kedua Amang Inang. Kita harus benar-benar mempergumulkan, merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Itu juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Nehemia, di mana ia merespon pertama kali, ia berdoa dan berpuasa. Maka kita juga hendaklah melakukan itu Amang Inang. Kemudian berikutnya, Nehemia mengingat janji firman Tuhan. Dalam doanya, Nehemia mengutip firman Tuhan, ia mengingatkan Tuhan
akan janji bahwa bila umat bertobat, Tuhan akan memulihkan umatnya. Ini bukan berarti kita memaksa Tuhan Amang Inang, tetapi menunjukkan bahwa kita tahu firman Tuhan yang kita percayai, bahkan janji-janjinya akan senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Asal kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran, bukan soal perasaan. Doa yang berlandaskan firman membawa iman, bukan hanya emosi Amang Inang. Maka mari kita saat ini merenungkan di hadapan Tuhan. Saat kita berdoa untuk keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Maka mari Amang Inang pegang firman Tuhan sebagai dasar doa, bukan sekedar pikiran positif. Nah, kita harus berpegang teguh terhadap pengajaran firman Tuhan Amang Inang. Supaya kita tidak hanya berpikiran doa itu ya hanya doa saja. Tidak seperti itu Amang Inang. Tetapi kita akan selalu mengingat akan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ketika kita boleh datang kepadanya, berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka Tuhan akan selalu menyertai, memberkati kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya Amang Inang, kita juga melihat bagaimana sikap yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu Nehemia meminta keberanian dan favor. Tadi dikatakan di situ Amang Inang ayat 10 dan 11 apa dikatakan di situ? Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Bapak Ibu yang terkasih, Nehemia sadar bahwa perubahan butuh tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Tetapi dikatakan di situ, perubahan butuh tindakan. Ia bukan hanya berdoa saja Amang Inang, tetapi memohon keberanian untuk melakukan sesuatu. Ia berkata, berilah kesuksesan hari ini kepada hambamu. Ini adalah salah satu doa yang paling indah, yaitu doa dari seorang hamba Tuhan, di mana ia berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati. Dengan hati yang berserah dan bergantung kepada Tuhan. Maka yang menjadi refleksian bagi kita Amang Inang, doa yang benar tidak hanya ya Tuhan tolong selesaikan. Tetapi apa doa yang benar itu Amang Inang? Pakailah saya menjadi bagian dari jawabannya. Itulah hati seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat Tuhan mendengar seruan Nehemia? Yaitu tadi yang pertama, hati yang peka. Hati yang peka. Tuhan mendengar orang yang peduli, bukan yang egois. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Maka itu juga lah yang harus kita lakukan Amang Inang. Yang kedua, kerendahan hati dalam doa. Bukan menyalahkan, bukan menjudge, bukan menghakimi, tetapi mengakui segala kekurangan diri. Yang ketiga, berdasarkan firman. Doa yang kuat berakar pada janji Tuhan. Dan yang selanjutnya Amang Inang, kesediaan bertindak. Nehemia bersedia dipakai bukan hanya meminta Tuhan untuk bekerja, tetapi supaya bertindak atas kehidupannya, supaya bertindak atas bangsa-bangsanya, supaya bertindak atas seluruh umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, mulai hari dengan doa. Doa bukan pilihan cadangan Amang Inang, tetapi nafas bagi iman, nafas bagi orang Kristen, dan itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, latih empati. Artinya di situ Amang Inang,
sediakan waktu peduli pada beban orang lain. Mari saling mempedulikan amang inang, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, perbaiki relasi yang retak, jangan menunggu waktu yang sempurna. Mulailah dari diri kita. Dan yang kemudian, jadilah jawaban doa. Terkadang Tuhan tidak hanya menolong kita, Dia memakai kita untuk menolong orang lain. Dan yang terakhir, pegang janji firman Tuhan di mana dituliskan tadi ayat yang selalu menguatkan kita, dan itu juga yang harus kita hafalkan. Ketika kita rutin melakukan semuanya itu amang inang, maka percayalah kedamaian, ketenangan, dan iman kita akan selalu diteguhkan. Dan kita akan seperti Nehemia yang selalu datang kepada Tuhan walaupun pergumulan badai boleh datang di tengah-tengah kehidupannya, bahkan bangsanya sekalipun sulit, ia datang kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita bukan tuli terhadap air mata umatnya. Dia mendengar doa ibu yang menangisi anak, rintihan pekerja yang setia, keluhan orang benar, permohonan orang yang merendahkan diri. Bahkan ketika jawabannya belum datang, Dia sedang bekerja di balik layar. Jadi untuk itu amang inang, belajarlah dari Nehemia. Mulai saat ini, belajarlah dari Nehemia. Peka melihat kebutuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, bersedia bertindak, maka Tuhan akan memakai hidup kita lebih dari yang kita bayangkan. Firman Tuhan berkata dari Mazmur pasal 34 ayat 17 amang inang dikatakan di situ, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bahkan dikatakan juga dilanjut daripada firman-Nya Yesaya 30 ayat 19, Tuhan akan mengasihani engkau ketika engkau berseru-seru. Sesudah didengarnya, Dia akan menjawab engkau. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya roh doa, hati seorang hamba Tuhan, dan kepekaan seperti Nehemia mengalir dalam hidup kita, sehingga kita melihat kuasa pemulihan dan jawaban Tuhan yang ajaib. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai memberkati kita, serta memampukan kita untuk dapat bertindak dan meminta kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan bertindak di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi untuk itu amang inang, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berikan doa yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita datang asal-asalan, tetapi mari utarakan segala pergumulanmu, utarakan apa yang ingin kau sampaikan kepada Tuhan, sehingga janji dan kegenapan yang daripada Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami seperti Nehemia, yang dimana ia pertama kali merespon dengan doa dan berpuasa. Biarlah kiranya juga Bapa, Engkau tuntun kami, Engkau pimpin kami, agar kami boleh senantiasa datang kepadamu, berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar kegenapan janji-Mu boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga memohon kepadamu Tuhan, Engkaulah yang membimbing kami, agar kami boleh senantiasa tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu, agar kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, sabar, tekun, dan tunduk di hadapan-Mu, untuk senantiasa
melakukan apa yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih biarlah kiranya juga Bapa, kami menjadikan kehidupan kami ini menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya Allah Bapa kami, biarlah kiranya juga Tuhan, apa yang boleh kami lakukan dalam satu hari ini, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengarahkan, mendidik, mengajari kami, agar kami boleh senantiasa tetap di jalan-Mu, tetap menghidupi akan firman Tuhan, sehingga di tengah-tengah keseharian kami boleh senantiasa memasyurkan nama-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa kami juga menyadari Tuhan, banyak dosa, kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kiranya kami semakin lebih lagi datang kepadamu, melayani Engkau, dan mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.